Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranpa Levi. Saya dari kelas 1 KB02. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian sejajar atau paralel. Nah, di sini ada elemen sejajar, dua buah elemen cabang atau jaringan dalam padan sejajar bila mereka memiliki dua titik bersama. Sebagai contoh, pada gambar 6.1, elemen 1 dan 2 memiliki terminal bersama A dan B. Oleh karena itu, mereka merupakan susunan sejajar. Pada gambar 6.2, semua elemen sejajar karena mereka memenuhi kriteria di atas. Ada 3 macam susunan yang diberikan untuk menunjukkan bagaimana jaringan sejajar tersebut dapat digambar. Jangan biarkan perpetakan hubungan pada sebelah atas dan bawah pada gambar 6.2. Nah, ini contoh gambarnya yang 6.1 atau elemen sejajar ya. Nah, ini yang 6.2 konfigurasi sejajar. Nah, ini gambar 6.3 nya, ini gambar 6.4. Pada gambar 6.1 sampai 6.4, kotak yang diberi nomor digunakan sebagai simbol umum. Simbol umum yang menyatakan apakah berupa elemen hambatan tunggal, baterai, atau susunan jaringan yang rumit. Contoh umum mengenai elemen sejajar mencakup anak tangga, pertalian lebih dari satu tali antara dua titik untuk meningkatkan kekuatan hubungan, dan penggunaan pipa antara dua titik untuk membagi air antara dua titik yang membagiannya ditentukan oleh luas pipa. Dan ini ada antaran dan hambatan total. Untuk ketahanan seri, hambatan total adalah jumlah dari harga tahanan. Untuk elemen sejajar, antaran total adalah jumlah masing-masing antaran individual. Jadi untuk jaringan sejajar pada gambar 6.5 kita tulis GT sama dengan G1 plus G2 plus G3 seterusnya sampai Gn. Karena kenaikan harga antaran akan menyebabkan harga arus yang lebih besar lagi, maka semakin banyak suku-suku yang tampak pada persamaan 6.1 akan semakin besar arus masukan. Dengan kata lain, semakin banyak jumlah tahanan dalam susunan sejajar, maka akan semakin besar arus yang lewat untuk besar tegangan yang sama, yang merupakan akibat sebaliknya dari penambahan tahanan dalam susunan materi. Dan ini ada gambar 6.5 nya seperti ini, atau yang kita sebut sebagai hantaran sejajar. Dengan penggantian harga tahanan untuk jaringan pada gambar 6.5 akan menghasilkan jaringan pada gambar 6.6. Karena G sama dengan 1 per R, maka hambatan total untuk jaringan tersebut dapat ditentukan dengan penggantian secara langsung ke dalam persamaan 6.1. Dan ini adalah rumusnya 1 per RT sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 plus titik sampai 1 per Rn. Oke. Kita ke bawah. Nah, ke bawah ini ada tahanan sejajar gambarnya ya. Nah, ini contohnya. Tentukan hantaran dan hambatan total jaringan sejajar dalam gambar 6.7. Penyelesaiannya adalah GT sama dengan G1 plus G2 sama dengan 1 per 3 ohm plus 1 per 6 ohm sama dengan 0.333 second plus 0,167 second sama dengan 0,5 second. Dan ini adalah rumusnya, RT sama dengan 1 per GT sama dengan 1 per 0,5 second sama dengan 2 ohm. Nah, ini contoh 6.2 nya. Tentukan pengaruh hantaran dan hambatan total jaringan pada gambar 6.7 jika tahanan sebesar 10 ohm ditambahkan dalam susunan sejajar dengan elemen yang lain. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Oke. Nah, ini gambar 6.7 nya. Nah, ini 6.3 contohnya. Tentukan pengaruh hambatan total jaringan pada gambar 6.8. Nah, ini gambarnya 6.8. Penyelesaiannya seperti ini. Nah, contoh di atas menunjukkan karakteristik yang perlu dan berguna untuk maksud pemeriksaan tahanan sejajar. Hambatan total tahanan sejajar selalu lebih kecil ya dari harga tahanan yang paling kecil. Sebagai tambahan, semakin luas penjalaran harga numerik antara dua tahanan sejajar, hambatan totalnya akan semakin dekat dengan tahanan yang paling kecil. Contohnya, hambatan total tahanan 3 ohm yang sejajar dengan tahanan 60 ohm adalah sebesar 2,85 ohm, yang jauh lebih dekat dengan harga tahanan yang lebih kecil. Untuk tahanan yang sama besar ya, yang disusun sejajar, maka persamaan menjadi lebih mudah digunakan untuk N tahanan yang sama besar dalam susunan sejajar. Ini adalah namanya 1 per RT, dan ini adalah
Rumusnya RT sama dengan R per N. Dengan kata lain, hambatan total tahanan sejajar besarnya sama dengan harga satu buah tahanan dibagi dengan jumlah elemen sejajar atau N. Untuk harga tahanan, kita memiliki persamaan GT sama dengan NG. Nah, ini contohnya A. Tentukan hambatan total jaringan pada gambar 6.9. Yang B-nya, hitunglah hambatan total untuk jaringan pada gambar 6.10. Ini contohnya gambarnya. Yang itu yang gambar 6.9, yang ini 6.10. Penyelesaiannya adalah ini. Penyelesaiannya adalah gambar yang A, RT sama dengan R per N sama dengan 12 ohm per 3 sama dengan 4 ohm. Dan ini adalah gambar 6.11. Dalam banyak hal ada dua atau tiga elemen hambatan yang disusun sejajar. Dengan mengingat hal ini, maka persamaan berikut dikembangkan untuk mengurangi pengaruh negatif dari hubungan terbalik pada saat penentuan RT. Untuk dua tahanan sejajar, kita tulis 1 per RT sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2. Dengan mengalihkan bagian atas dan bawah masing-masing suku pada persamaan sebelah kanan, tanda sama dengan tahanan yang lain akan menghasilkan 1 per RT sama dengan buka kurung R2 per R2 tutup kurung 1 per R1 plus buka kurung R1 per R1 tutup kurung 1 per R2 sama dengan R2 per R1 R2 plus R1 per R1 R2 sama dengan R2 plus R1 per R1 R2. Nah, ini sebagai contohnya RT sama dengan R1 R2 per R1 plus R2. Dengan kata lain, hambatan total dua buah tahanan sejajar adalah merupakan perkalian dari keduanya dibagi dengan jumlahnya. Untuk tiga buah tahanan sejajar bersamaan menjadi seperti ini. RT sama dengan R1 R2 R3 per R1 R2 plus R1 R3 plus R2 R3. Dengan penyebut yang memperlihatkan semua gabungan perkalian yang memungkinkan dari tahanan tersebut yang merupakan perkalian dua-dua. Nah, ini penyelesaiannya seperti ini. Yang contoh 6.5 gambar. Ada ini contoh 6.6, penyelesaiannya seperti ini ya. Nah, ingat bahwa elemen seri yang dapat dipertukarkan tanpa mempengaruhi besar hambatan total maupun arus dalam sejajar jaringan. Elemen sejajar dapat saling dipertukarkan tanpa perubahan hambatan total maupun arus masukan. Perlu dicatat dalam contoh berikut bagaimana penggambaran kembali suatu jaringan sering dapat memperjelas operasi yang mana dan persamaan yang akan digunakan. Nah, ini contoh 6.7. Hitunglah hambatan total jaringan pada gambar 6.13. Penyelesaiannya seperti ini. Contoh-contoh yang telah memperlihatkan penggantian secara langsung, di mana begitu persamaan yang benar telah ditentukan, maka masalahnya hanya tinggal memasukkan bilangan dan melakukan perhitungan aljabar. Dua contoh berikut mempengaruhi kepada rancangan di mana parameter jaringan yang khusus ditentukan dan elemen rangkaian harus ditentukan. Contoh 6.8, tentukan harga R2 pada gambar 6.1 agar hambatan totalnya sebesar 9 k ohm. Ini adalah contohnya. Penyelesaiannya seperti ini, yaitu ada RT sama dengan R1 per R2 plus R1 plus R2. Nah, ini yang contohnya. Penggantian harganya seperti ini. Terus kita ke bawah lagi. Nah, ini contoh 6.9. Tentukan harga R1, R2, dan R3 pada gambar 6.16. Jika R2 sama dengan 2R1 dan R3 sama dengan 2R2 serta hambatan totalnya sebesar 16 k ohm. Nah, ini adalah gambar 6.16. Penyelesaiannya seperti ini. Jadi 1 per RT sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 plus 1 R3. 1 per R3. Dan itu 1 per 16 k ohm sama dengan 1 per R1 plus 1 per 2R1 plus 1 per 4R1. Karena R3 sama dengan 2R2 sama dengan 2 buka kurung 2R1 tutup kurung sama dengan 4R1.
dan 1/3